Selamat siang semuanya. Di sini saya ingin membahas topik mata kuliah SBD Sistem Basis Data. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Serulina Monikalo. Saya dari grup KA22E dengan NIM 20330150. Di sini saya akan membahas tentang topik normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu informasi utama yang memiliki masalah tertentu atau masalah anomali menjadi beberapa tabulasi dengan mengurangi redundansi yang tidak perlu. Macam-macam anomali yaitu anomali peremajaan, anomali yang terjadi bila terjadi pengubahan pada sejumlah data yang mubazir tetapi tidak seluruhnya diubah. Anomali penghapusan, anomali yang terjadi sekiranya sesuatu baris atau tupel yang dihapus dan sebagian akibatnya terjadi data lain yang hilang. Dan terakhir, anomali penyisipan terjadi jika pada saat penambahan hendaknya dilakukan ternyata ada elemen data yang masih kosong dan elemen data tersebut justru menjadi kunci. Tujuan normalisasi. Adapun tujuan utama dari normalisasi database adalah 1. Menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Database seperti apa yang bisa kita normalisasikan? Tidak semua database bisa kita normalisasikan. Hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasikan. Banyak vendor DBMS atau database management system, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Bagaimana cara kita melakukan normalisasi database? Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan kita simpan. Seperti contoh, saya punya data seperti berikut. Di sini saya mempunyai contoh rental buku yang terdapat di Jalan Solo, di mana ada nomor nota 0804001 dengan nomor anggota 080001, tanggal 01/04/2008, di mana tanggal kembalinya 01/06/2008. Dengan jaminan itu D itu KTP, di mana ada nama, alamat, telepon, dan di mana terdapat juga kode, judul buku, jenis, biaya sewa. Dari data di atas, kita dapat menormalisasikannya dalam bentuk tidak normal. Pertama, dalam bentuk tidak normal. Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan dari tampilan data di atas adalah membentuk data menjadi tabel dalam bentuk tidak normal. Dalam bentuk tidak normal ini, semua file yang ada di dalam data direkam serta bagian yang double tidak perlu dituliskan. Sehingga out file yang ada pada data di atas yaitu, kita lihat kembali tabel yang tadi itu ada nomor nota, tanggal kembali, jaminan, nomor anggota, nama, alamat, telepon, kode, judul buku, jenis, biaya sewa. Itulah sebenarnya out file-nya. Ada 12. Itulah nanti yang kita jadikan tabel. Maka hasil bentuk tidak normal atau anomali adalah yaitu seperti ini. Dia itu ada nota, tanggal kembali, jaminan, nomor anggota, nama, alamat, telepon, kode buku, judul buku, jenis biaya, apa yang tadi kita buat di out file itu yang kita tulis di sini. Dan di sini dia itu yang ada cuman, kalau yang di double dia tidak usah ditulis seperti itu. Tapi memang kalau di komputer itu tidak akan dapat gitu. Tidak akan dapat. Tapi kalau kita lihat kayak gitu kan kita bisa tahu. Bisa kita mengerti gimana caranya gitu. Kalau di komputer ini nggak akan bisa yang di bawah ini gitu. Bentuk nomor pertama. Kita selanjutnya bentuk nomor pertama.
Dalam bentuk normal pertama ini, bentuk tidak normal dipisah-pisahkan berdasarkan file yang tepat dan semua record harus lengkap. Sehingga dari bentuk normal pertama dipisahkan bentuk tidak normal di atas dapat dilihat tabel seperti berikut. Dari tabel ini kita bisa melihat sebenarnya bentuk normal pertama itu sama saja seperti bentuk tidak normal, hanya saja kalau bentuk tidak normal itu dia itu tidak ada di situ ditaruh di situ kosong dibuat. Dan kalau di bentuk normal pertama itu dia itu ditulis lengkap, walaupun dia itu sama yang di atas tapi itu lengkap gitu. Dan bentuk normal kedua atau 2NF, bentuk normal kedua ini cari kunci kandidat dari file-file yang tersedia untuk dijadikan menjadi kunci primer dari bentuk normal pertama. Kunci primer itu kunci utama, sedangkan kunci kandidat itu kunci yang tidak mungkin kembar. Dia itu tidak mungkin kembar, hanya memiliki satu. Adapun kunci kandidatnya dari tabel itu anggota, transaksi, buku disewakan. Nah, seperti ini bentuk tabelnya: anggota, transaksi, buku disewakan. Anggota itu memiliki file nomor anggota itu memiliki cabang-cabangnya lagi, nama, alamat, telepon. Kalau transaksi itu nomor nota itu kayak tanggal, jaminan, biaya sewa, kasir. Dan digabungkan nomor nota anggota yang di sampingnya tadi, lalu digabungkan sama buku sewa itu tadi kode buku dimasukkan ke dalam transaksi tapi dia digabungkan. Sedangkan bentuk normal ketiga, yaitu dari bentuk normal kedua di atas dapat dijelaskan bahwa simbol itu tanda bintang mengandung arti kunci primer. Sedangkan simbol bintangnya ada dua merupakan kunci tamu. Sehingga membuat tabel atau pemisah berdasarkan file-file bukan kunci kandidatnya, membuat ketergantungan data atau dependensi. Seperti ini tabelnya: anggota, petugas, transaksi, buku disewakan. Dan nomor anggota, anggota itu dibuat juga nama, alamat, telepon gitu. Sedangkan transaksi petugas ID kasir. Sedangkan buku disewa kode buku itu judul buku, jenis, biaya sewa. Transaksi itu gabungan dari anggota, petugas, buku disewa, nonota itu dikembangkan. Nonota itu tanggal kembali, jaminan. Seperti itulah bentuk normal ketiga. Sampai sini topik materi normalisasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.